Diabetes mellitus adalah penyakit metabolik yang dicirikan dengan kadar gula darah yang tinggi. Penyakit ini disebabkan oleh masalah pergerakan gula darah, yaitu glukosa di dalam tubuh dari pembuluh darah menuju ke sel. Hal ini menyebabkan kenaikan kadar glukosa di dalam darah sehingga sel mengalami kekurangan glukosa, sementara sel membutuhkan glukosa untuk menghasilkan energi. Dengan tidak menerima cukup glukosa, maka sel tidak bisa memproduksi cukup energi. Dalam kondisi normal, tubuh mampu mengatur kadar glukosa di dalam darah dan di dalam sel melalui dua hormon, yaitu insulin dan glukagon. Insulin digunakan untuk menurunkan kadar glukosa dalam darah, sementara glukagon digunakan untuk menaikkan kadar glukosa di dalam darah. Kedua hormon ini diproduksi oleh kelompok sel di dalam pankreas yang disebut pulau Langerhans. Insulin diproduksi oleh beta sel, sementara glukagon diproduksi oleh alfa sel. Insulin menurunkan kadar glukosa darah melalui interaksi dengan insulin reseptor yang ada di permukaan sel-sel tubuh seperti sel otot, sel adiposa, dan sel liver. Ketika diaktifkan oleh insulin, gelembung yang mengandung glukosa transporter di dalam sel akan berdifusi menuju ke membran sel yang menyebabkan glukosa di dalam darah bisa masuk ke dalam sel. Sementara glukagon melakukan hal yang sebaliknya, ia meningkatkan kadar glukosa di dalam darah dengan cara merangsang organ liver untuk memproduksi glukosa dari molekul lain dan juga memecah glikogen menjadi glukosa, yang mengakibatkan terjadinya kenaikan kadar glukosa darah. Diabetes mellitus didiagnosa dengan kadar glukosa yang terlalu tinggi dan penderitanya mencapai 10% populasi dunia. Ada dua tipe utama diabetes mellitus, yaitu tipe 1 dan tipe 2, di mana perbedaan mereka terletak pada mekanismenya dalam meningkatkan kadar glukosa darah. Sekitar 10% penderita diabetes mellitus adalah tipe 1 dan sisanya 90% adalah tipe 2. Diabetes mellitus tipe 1. Pada kondisi ini, tubuh tidak memproduksi cukup insulin karena autoimun respon yang disebabkan oleh T-sel yang menyerang pankreas sehingga terjadi penurunan beta sel. Hal ini tidak terjadi dalam kondisi normal, akan tetapi dalam diabetes mellitus tipe 1, penderita mengalami kelainan genetika yang menyebabkan T-sel secara spesifik menyerang beta sel di pankreas. Nah, karena insulin diproduksi oleh beta sel, maka penurunannya akan diikuti oleh penurunan insulin yang menyebabkan akumulasi glukosa dalam darah karena tidak mampu masuk ke dalam sel. Pada diabetes mellitus tipe 1, kerusakan beta sel biasanya terjadi di usia muda, kurang dari 30 tahun, yang menimbulkan beberapa gejala seperti polifagia, glikosuria, polisuria, dan polidipsia. Mari kita bahas satu persatu. Jika glukosa terakumulasi di darah dan tidak bisa masuk ke dalam sel, maka sel akan mengalami kekurangan energi karena glukosa diperlukan oleh sel untuk memproduksi energi. Dalam kondisi ini, jaringan adiposa akan memecah lemak, lipolisis, dan jaringan otot memecah protein. Kedua peristiwa ini menyebabkan penurunan berat badan dan penderitanya merasakan kelaparan atau polifagia, yang artinya poli banyak dan fagia makan. Dalam kadar glukosa yang tinggi dalam darah, maka sebagian dari glukosa tersebut akan dibuang melalui urin, sehingga terjadi kenaikan kadar glukosa di dalam urin atau yang disebut glikosuria, yang artinya glukosa dan urea adalah urin. Karena glukosa bersifat aktif secara osmotik, maka air mengikutinya sehingga volume urin bertambah atau disebut poliuria, artinya poli banyak dan urea adalah urin. Karena penderita mengalami kencing yang terlalu banyak sehingga merasakan dehidrasi dan haus yang disebut polidipsia, yang artinya poli banyak dan dipsia haus. Meskipun penderita diabetes mellitus tipe 1 tidak mampu mencukupi kebutuhan insulinnya, tetapi mereka masih memiliki respon yang baik terhadap insulin, sehingga terapi insulin mampu membantu sel-sel tubuhnya untuk menerima glukosa dan sekaligus menurunkan kadar gula darah.